Nilai-nilai dalam cerita rakyat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba anak-anak perhatikan dulu gambar yang ada pada layar. Kira-kira ini gambar apa ya? Burung. Jadi coba nih sekarang kalian posisikan diri kalian berada di posisi burung ini. Jadi kalian terjebak di sumur tua yang gelap gulita tanpa siapapun yang menemani kalian. Nah, apa yang pertama kali akan kalian lakukan? Menangis. Takut, Bu. Nah, terus apa yang akan kalian harapkan dari orang-orang di sekitar kalian? Dibantu. Ditolong ya. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Jadi, untuk melalui pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Doa-Doa dalam Sumur Tua karya Darwanto. Ibu harap siswa-siswa Ibu dapat menyimak dengan tenang ya. Baik, Ibu. Si mulai kecil sudah mulai bisa terbang. Dia bersemangat sekali. Pagi itu, dia terbang jauh dari sarangnya dan lupa berpamitan kepada ibunya. Mereka mendengar kepakan sayap bertubi-tubi dari atas. Tak salah lagi, itu ibu murai si laba-laba sudah menolong mereka. Semenjak hari itu, mereka semakin rajin berdoa. Tuhan benar-benar maha mendengar. Nah, kan tadi di dalam cerita itu ada dialog si murai kecil itu berdoa meminta teman. Nah, ketika doanya itu terkabulkan, ternyata si tupai jatuh ke dalam sumur. Apakah doa si murai meminta teman ketika dia sedang dalam kesulitan itu benar? Benar. Kenapa kalian berpikir seperti itu? Karena si murai jadi punya teman mengobrol, Bu. Dia tidak sendiri lagi. Nah, sambilan membaca, Ibu akan membagikan kalian LKPD sebagai tugas kelompok. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Baik, Ibu. Anak-anak, tolong dijawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jawabannya adalah murai kecil mencoba terbang keluar dari sumur dengan mengepakkan sayapnya. Namun ia tidak berhasil karena sayapnya terluka. Setelah itu ia berdoa kepada Tuhan karena ia takut dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara anak-anak untuk menemukan nilai-nilai dalam sebuah cerita rakyat, Ibu punya satu teks cerita lagi. Yeay! Kali ini judulnya itu Hikayat Lubuk Larangan. Hikayat Lubuk Larangan. Lubuk Larangan adalah bagian sungai yang dianggap terlarang untuk diambil ikannya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Ibu. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian nih, Ibu akan membagikan satu LKPD lagi untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Apakah kalian siap? Siap. Pantangan dalam lubuk larangan. 1. Tidak boleh mengambil atau menangkap ikan di kawasan lubuk larangan. 2. Tidak boleh menggunakan racun saat panen ikan. Nah, Ibu sudah menuliskan dua judul cerita rakyat yang telah sama-sama kita baca dan juga kita tentukan nih nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang coba kalian sebutkan ulang apa saja nih nilai-nilai yang menurut kalian sama dengan kedua cerita tersebut. Ya, apa saja? Ayo, Pertama, nilai moral, Ibu. Saya, Bu. Ayo, Nunu, apa? Menolong, suka Oh, menolong. dia suka menolong ya. Siapa yang suka menolong? Si Laba-laba. tupai dan laba-laba. Oke. Bersyukur dan terima kasih. Oh, dia bersyukur dan berterima kasih ya. Ya, karena tadi dia sudah ditolong, dia mengucapkan terima kasih. Nah, setelah anak-anak sudah dapat menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam kedua cerita rakyat tadi, sekarang Ibu ingin kalian secara berkelompok menentukan satu nilai yang paling penting nih menurut kalian. Nilai apa ya yang paling penting menurut kalian? Jadi Ibu ingin kalian menuliskannya di selembar kartu ini yang berwarna-warni dan lucu ini. Nah, hasil tulisan tangan kalian nantinya akan Ibu tempelkan di papan nilai cerita Nusantara. Nah, nanti kita akan menempelnya sama-sama di dinding kelas kita. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin kita sama-sama menyimpulkan nih apa saja nilai-nilai dalam cerita rakyat yang telah kita pelajari. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran kita kali ini ada 4 nilai nih, ada 4 jenis nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita Rakyat. Nah, nilai apa aja? Ilmu sosial, moral, dan nilai. Oke. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, satu orang tolong pimpin doa dong. Saya, Bu. Oke. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Oke, karena kalian sudah berdoa, Ibu doakan semoga kalian selamat sampai ke rumah ya. Sampai jumpa di pertemuan